Anda tentu sudah melihat berita di televisi ataupun di YouTube mengenai pabrik kosmetik masker organik yang digerebek di Jati Asih, Bekasi. Setelah saya lihat-lihat, ternyata setidaknya ada 5 kesalahan yang dilakukan oleh produsen pabrik kosmetik tersebut. Apa saja? Saksikan terus di video ini. Oke, setelah saya lihat-lihat informasi mengenai pabrik kosmetik khususnya untuk masker organik yang digerebek oleh polisi di Jati Asih, Bekasi, kesalahan yang pertama yang saya lihat adalah ternyata di video-video yang beredar itu alat produksi yang ada di sana itu sangat tidak memadai, ya sangat tidak memadai. Ada ember, kemudian ada tong-tong bekas yang tidak terurus, itu ya tidak dibersihkan dan terlihat dan terkesan sangat kumuh. Ini menjadi tentu akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ini nanti produknya, hasilnya akan seperti apa jika alat-alat yang digunakan ternyata alat-alat yang sangat jauh dari kata standar, ya. Bayangkan kita untuk makan pun itu kita harus bersih, ya. Bahkan untuk bermain pun kita harus selalu dalam kondisi bersih. Ini adalah produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan pada tubuh manusia, ya, di kulit, di wajah, ya. Dan ini tentu memerlukan alat-alat yang standar. Minimal alat-alat tersebut adalah alat-alat yang bersih, ya, minimal bersih lah gitu, meskipun tidak harus sesuai dengan standar yang betul-betul seharusnya. Teknologinya teknologi sederhana tidak ada masalah, tapi kebersihannya itu tentu harus dijaga. Kesalahan yang kedua yang saya lihat adalah lokasi tempat produksi ini ternyata ada di sebuah area perumahan kos-kosan. Ya, kalau saya tidak salah melihat dari sebuah berita bahwa ini dilakukan oleh produsen di sebuah rumah-rumah kos-kosan. Perlu Anda ketahui bahwa untuk membuat sebuah produk yang berizin, ya, yang bisa diberikan izinnya oleh BPOM, oleh Kementerian Kesehatan, ya, oleh Dinas Kesehatan sekalipun, itu areanya harus khusus. Misalkan untuk BPOM atau PKRT, itu tempat produksi itu harus berada di sebuah kawasan peruntukan industri atau kita bilangnya KPI, atau di kawasan industri. Artinya bahwa kawasan tersebut memang kawasan yang boleh industri apa saja boleh ada di situ. Tetapi memang ada pengecualian. Ya, ini perlu dicatat juga, ada pengecualian untuk industri-industri yang memang masih teknologinya sederhana, kemudian tidak ada limbah yang membahayakan masyarakat di sekitarnya. Itu berdasarkan update yang saya terima, itu masih boleh di area bukan KPI dan bukan kawasan industri, ya. Artinya itu di area perumahan, ya. Jadi kawasannya itu di sekitarnya itu ada rumah, gitu ya. Tapi syaratnya ya itu tadi, syaratnya adalah dia harus tidak ada limbah, ya, tidak ada limbah di sana, zero waste, ya, zero waste. Apalagi limbah berbahaya itu sangat tidak akan diizinkan di sana. Tapi untuk kosmetik rasanya saya tidak tahu, ya, apakah kosmetiknya hanya prosesnya mengaduk saja dan lain sebagainya, itu BPOM lebih tahu tentunya, ya. Tapi persyaratan bahwa untuk bisa mendapatkan izin CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik itu dilakukan harus di kawasan tertentu, ya, di kawasan khusus. Pabriknya artinya harus berada di kawasan khusus, tidak boleh di perumahan sembarang, dapur apalagi dan lain sebagainya, ya, kecuali yang saya sampaikan tadi ada syarat-syarat khusus yang memperbolehkan itu. Tapi apakah itu betul-betul boleh? Ya tentu BPOM di sini atau Kemenkes di sini yang lebih paham, ya, untuk hal tersebut, bukan saya, ya, yang menilai mereka tentunya. Apakah di area pemukiman tersebut dibolehkan atau tidak, yang mengaudit tentu BPOM atau Kemenkes dalam hal ini, seperti itu. Itu adalah kesalahan yang kedua, ya, lokasi yang menjadi tempat produsen itu saya kira bermasalah. Oke, selain tadi lokasinya yang memang bermasalah, tentu kalau sudah di rumah kos-kosan seperti itu sudah dipastikan bahwa BPOM tidak akan memberikan izin produksi di sana. Artinya bahwa tempat tersebut juga artinya tidak berizin dong, ya, kurang lebih seperti itu. Artinya tempat tersebut tidak berizin. Dan ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa kalau misalkan tempat produksinya tidak berizin,
itu kita tidak boleh melakukan produksi di tempat itu, ya, tidak boleh melakukan produksi di sana, ya, sampai tempat produksi itu berizin, seperti itu. Oke, bersambung ke kesalahan yang keempat, ya, kalau misalkan tempat produksinya tidak berizin, ya, apakah produknya juga tidak berizin? Belum tentu, ya. Kalau saya ulangi sekali lagi, kalau tempat produksinya tidak berizin, apakah produk yang dibuat yang ada, ya, yang beredar itu sudah dipastikan juga tidak berizin? Belum tentu, ya. Bisa jadi dia melakukan maklun, jadi artinya tempat produksinya ada di sana seolah-olah, tapi ternyata dia maklun. Bisa saja seperti itu, ya. Tapi tentu kita harus memastikan kemana, dicek di Badan POM apakah produk yang dijual itu memang sudah terregistrasi dan sudah ada nomor izin edarnya di webnya Badan POM, ya. Kalau tidak ada, itu ya kita sebagai produsen misalkan ya tidak boleh melakukan itu. Jadi semua produk yang harus dijual itu minimal harus ada izin edarnya lah, gitu kan. Izin edar BPOM, izin edar PKRT, izin edar PIRT, ya. Dan izin edar yang lainnya juga seperti itu. Berdasarkan apa yang saya lihat juga informasinya yang beredar di media-media tentunya, ya, disinyalir beberapa dari bahan ini juga ternyata menggunakan bahan-bahan kimia, tapi ini tentu harus di cross check lagi, harus dipastikan lagi oleh laboratorium, oleh Badan POM, karena mereka yang berwenang menentukan apakah bahan ini adalah bahan berbahaya atau tidak, ya. Karena dari beberapa teman-teman yang melakukan usaha di masker organik ini, mereka ternyata sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya, ya, menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya seperti tepung beras, kemudian dan lain sebagainya, gitu kan, seperti itu. Tapi tentu sekalipun bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang tidak berbahaya, ya, kita tetap tidak boleh menjual, memproduksi sebelum syarat-syaratnya semua terpenuhi. Syarat-syaratnya yang pertama adalah kalau diproduksi di tempat tersebut, di tempat kita, rumahan, ya, dan ini sebagainya, let's say, oke lah, nggak di rumahan, tapi pabriknya di samping rumah, gitu kan, itu pun harus berizin, ya. Mau kosmetik kategori A, mau kategori B, ya tetap harus ada izin CPKB-nya, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, produknya juga tentu harus berizin, apakah itu terlepas dari produk izinnya BPOM atau PKRT atau PIRT, ya. Nah, itu kalau teman-teman masih bingung membedakan ini produknya yang mana saja, yang BPOM harus gimana, PKRT seperti apa, ya, PIRT seperti apa, bisa dicek di video yang ada di atas ini, atau nanti ada di end screen, ya, setelah semua video yang di sini selesai saya sampaikan. Oke, itu kesalahan-kesalahan yang ada, ya, kesalahan-kesalahan yang ada, yang mungkin perlu di cross check lagi tentunya, itu kan. Tapi berdasarkan apa yang saya ketahui, ya, kalau misalkan seperti itu, maka yang 5 poin itu ada 5 poin yang harus dicari solusinya oleh teman-teman calon pengusaha, ya, baik itu kosmetik, obat tradisional, suplemen, dan lain sebagainya. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya adalah yang pertama, kalau misalkan kita produksi di tempat sendiri, ya, pastikan bahwa memang kita itu sudah mendaftarkan tempat produksi tersebut dan berizin. Ya, kalau misalkan yang diproduksi adalah kosmetik, tentu izinnya adalah izin produksi CPKB. Kalau misalkan obat tradisional, tentu izinnya adalah CPOTB. Ya, kalau misalkan obat, ya, CPOB, cara pembuatan obat yang baik, gitu kan, seperti itu. Jadi pastikan bahwa itu sudah dilakukan dan sedang diproses. Nah, kalau masih belum sanggup juga gimana, Mas, gitu kan? Kita masih belum sanggup untuk melakukan lahannya, tempat produksinya juga nggak ada, gitu kan? Apalagi daftar, gitu kan, mendaftarkan untuk CPKB atau CPOTB, gitu kan, atau CPOB apalagi. Itu gimana solusinya? Ya, solusinya cuma satu, solusinya ya maklun, gitu kan. Sebetulnya nggak cuma satu. Maklun itu adalah salah satu solusi, maksudnya kalau misalkan kita tidak punya fasilitas produksi yang berizin, artinya kita nebeng di tempat orang lain untuk produksi, gitu kan, supaya nanti ketika keluar izin, kita keluar produknya, itu produk itu sudah
sudah lengkap dengan izin edarnya, ya sudah lengkap dengan badan POM-nya, izin edar badan POM-nya, ya sudah lengkap dengan izin halalnya gitu kan. Terus solusi yang lain gimana Mas? Ya solusinya kalau misalkan fokusnya hanya jualan, tetap bisa saja kita kan cuma jadi reseller aja. Jangan terlalu pusing untuk memikirkan, oh ini saya pengennya, saya punya produk nih Mas, bagus gitu kan. Tapi yang lain juga sebetulnya ada produk yang seperti itu gitu kan. Ini saya membuat CPKB dulu gitu kan, harus nyari pabrik dulu, bikin pabrik dulu, kemudian daftar CPKB, itu lama gitu kan. Daftar CPKB itu lama, enggak sebulan 2 bulan, bisa tahunan gitu, bisa 1 tahun lebih. Jadi kalau misalkan kita cuma fokus ke penjualan, bisa jadi reseller, bisa jadi distributor, kita cari produk-produk yang memang sudah berizin gitu kan, yang sudah bagus, yang sudah ada izin edarnya untuk kita jual gitu kan. Jangan sampai kita memaksakan diri, nggak punya modal, kemudian ya fasilitas produksi juga nggak ada, maklun juga nggak mau gitu kan. Maklun bilangnya, Mas ya kemahalan Mas kalau maklun. Saya tanya, punya fasilitas produksi sendiri nggak? Ada sih di rumahan gitu kan. Kira-kira bisa didaftarkan CPKB nggak? Waduh, saya nggak ngerti juga CPKB, jadi panjang gitu urusannya ya. Jadi lebih baik kalau misalkan, jadi cuma 3 ya, cuma 3 saya kira. Kalau misalkan punya tempat produksi, daftarkan tempat produksi. Kalau misalkan tidak ada yang pertama ini, ya solusinya maklun. Ya, maklun di tempat orang untuk nebeng produksi supaya dapat izin edar. Kalau maklun juga masih belum mampu, ya sudah, kita jadi reseller saja dulu, jadi agen saja dulu, menjual produk orang lain yang sudah berizin. Nggak ada salahnya kan sebetulnya, kecuali memang kita ya punya modal, ya punya dana dan lain sebagainya untuk bisa melakukan yang 2 ini tadi, ya membuat pabrik CPKB atau ya jualan dengan sistem maklun. Ya sudah, selesai kalau itu. Nah, dari kasus-kasus yang sebetulnya kasus yang seperti ini sering terjadi ya, sering terjadi. Ini teman-teman harus hati-hati juga, artinya bahwa kalau misalkan menjual sesuatu khususnya yang online ya, yang online itu kan pasti ketahuan banyak orang, apalagi di e-commerce atau marketplace itu kan ketahuan sekali gitu kan. Ini produknya terjual berapa banyak gitu kan, udah ribuan dan lain sebagainya, ternyata dicek sama BPOM, wah ini nggak ada izinnya, kena udah gitu kan, seperti itu. Itu harus hati-hati, artinya teman-teman juga harus mulai melek regulasi-regulasi yang ada di pemerintah gitu kan, seperti apa. Caranya gimana Mas? Susah juga, BPOM kan nggak pernah sosialisasi langsung ke masyarakat gitu kan. Yang ada ya ada di webnya, kemudian ya baru kalau misalkan ada kasus-kasus mungkin BPOM baru keluar gitu kan, bahwa regulasinya nggak seperti itu, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kan susah Mas, harus menunggu terus orang-orang kena sidak. Caranya gimana Mas? Ya caranya salah satunya ya nonton video ini gitu kan, tonton video ini atau ya ikut grup WhatsApp yang sudah saya buat itu kan. Gimana caranya? Ya tinggal WA nomor berikut ini, 0812 1246 9543 ya. Kemudian nanti minta saja Mas, minta perkenalan dulu lah. Ini banyak sekali orang yang masuk gitu kan, tapi nggak kenalan, tiba-tiba nanya gitu kan. Saya kan bingung gitu. Minimal ada kenalan dulu Mas, saya Robi misalkan, Mas saya Budi gitu kan. Saya lihat video Mas yang ini gitu kan. Saya udah lihat nih seluruhnya gitu. Wah, saya kan terima kasih Mas itu kan, sudah melihat, sudah menonton. Gimana, ada yang bisa saya bantu nggak gitu kan. Nah, kalau begitu kan enak ya gitu kan. Maksudnya saya juga ada akan manggilnya juga enak. Oh, gimana Mas Budi, ada yang bisa saya bantu nggak gitu kan. Ini grup WhatsApp yang saya buat itu free, betul-betul free. Nggak ada sama sekali saya misalkan tiba-tiba saya minta jasa konsultasi, ya kabur semua nanti gitu kan. Nggak seperti itu juga. Jadi ya kalau misalkan memang butuh informasi-informasi tentang izin edar, izin usaha, ya monggo ikut gitu kan, saya nggak maksa. Toh nanti kalau misalkan teman-teman Anda sudah masuk, sudah dapat informasinya full disampaikan oleh saya, tiba-tiba live group gitu kan, sudah saya udah punya banyak ilmu nih dari Mas Novan, sudah live group aja gitu kan, nggak usah pamit, nggak usah apa-apa kan, ya sudah monggo silakan, terserah gitu kan. Seperti itu. Tapi yang jelas ya saya sudah memfasilitasi gitu kan, memfasilitasi teman-teman untuk bisa lebih melek lagi regulasinya seperti apa gitu ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya bukan orang BPOM ya, saya bukan orang-orang pemerintah yang tahu semua regulasi aturan pemerintah seperti apa, enggak gitu. Saya berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Saya praktisi juga sudah 8 tahun gitu kan. Ya bergelut di dunia seperti ini gitu kan, di bisnis seperti ini gitu kan. Minimal saya bisa mengajarkan ya,
mengajarkan apa yang sudah saya alami. Itu kan. Jadi teman-teman nggak usah bingung balik lagi dari awal mengulang misalkan apa yang sudah saya lakukan seperti apa gitu kan. Jadi yang saya sampaikan adalah step by stepnya seperti apa gitu kan, seperti itu. Nah selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman sudah yakin nih mau, ya sudah Mas, kalau begitu karena saya sudah punya produk bagus itu kan, marketnya juga sudah lumayan gitu kan, modal juga adalah lumayan Mas, saya daftar izin edar BPOM, gimana Mas nih, bantu saya Mas, itu kan, Mas bisa nggak bantu saya sampai bener-bener dapat Mas, saya telepon pasti kalau seperti itu kan, saya call itu kan, gimana, apa yang bisa saya bantu itu kan, historinya seperti apa, lokasinya di mana ya, kalau misalkan di sekitaran Tangerang itu kan, Bogor, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang gitu kan, kemudian Jakarta, Bekasi, oke lah bisa saya bantu. Tapi kalau misalkan di luar, di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi luar pulau, nanti akan saya carikan gitu kan mitra-mitra industri yang terelasi dengan kita di sini gitu kan, bisa kita rujuk istilahnya ke sana gitu kan. Jadi sudah kita rujuk aja di sana, dirujuk ke lokasi industri yang lebih dekat gitu kan dengan lokasinya teman-teman seperti apa gitu. Oke. Ya, sekarang akan saya sampaikan di mana step-stepnya untuk bisa mendaftarkan izin produk. Ya, yang pertama paling minimal deh ya, saya nggak bakalan bahas semua. Ya, nanti mungkin di video berikutnya akan saya bahas. Tapi minimal, yang pertama teman-teman harus punya desain dulu. Mereknya seperti apa, kemasannya seperti apa, labelnya seperti apa, akan dijual dalam bentuk kemasan seperti apa. Kemudian produknya juga seperti apa, apakah padat, powder, liquid, ya, solid ya, atau apapun itu ya, itu harus punya oret-oretan gitu ya. Kalau misalkan mau maklun itu, Mas ini kemasannya seperti ini, desainnya seperti ini, mereknya seperti ini, terus yang dijual itu sediaannya seperti ini, produk akhirnya seperti ini ya. Kemudian berapa Mas daftar izin BPOM biasanya pada umumnya gitu kan, pasti akan saya kasih tahu gitu kan. Sama halalnya juga sekalian Mas, boleh silakan. Sama HKI-nya Mas, boleh silakan itu kan. Akan saya semaksimal mungkin akan saya coba bantu ya. Jadi di sini saya tidak mengendorse perusahaan tertentu gitu kan ya. Ini murni ilmu di semua tempat, atau di semua tempat maklun, di semua perusahaan maklun pun sama gitu kan. Sama seperti itu. Jadi silahkan kalau misalkan teman-teman lebih suka, lebih prefer untuk bermaklun di tempat lain ya silahkan, monggo, saya tidak ada paksaan untuk melakukan itu. Nah itu saja, terima kasih banyak sudah menonton video yang panjang kali lebar kali tinggi ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.